Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Tita yang akan berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 hingga jam 2 siang. Boleh ditunjukkan Ibu nama serta umurnya? Saya cek dulu ya di laman diatasnya. Baik, benar dengan Ibu Selvi. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pengecekan tanda-tanda vital pada Ibu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengecekan fisik khusus pada Ibu, dan yang terakhir yaitu observasi luka setelah operasi. Apakah diizinkan Ibu? Baik, setelah kita melakukan orientasi pada pasien, kita selanjutnya akan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Persiapan alat yaitu meliputi ada handscoon, selanjutnya ada hand sanitizer, ada stetoskop untuk pengecekan bising usus, selanjutnya ada tensi, ada oximetri, ada termometer, dan yang terakhir adalah gunting. Setelah mempersiapkan alat, kita langsung melakukan persiapan diri dengan mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Dengan menggunakan 6 teknik: telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, ibu jari, dan perut. Setelah itu kita langsung menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita langsung mempersiapkan lingkungan, yaitu menutup area privasi klien dengan menutup spesial. Baik, selanjutnya kita melakukan observasi kembali, pengecekan tanda-tanda vital, dan karena sebelumnya 2 jam sebelumnya pasien telah melakukan operasi pasca mastektomi, didapatkan hasil yaitu tekanan darah pasien menurun dan nadinya meningkat. Selanjutnya kita akan mengecek kembali apakah tensinya tetap turun atau naik, dan nadinya meningkat ataupun tetap turun. Saya cek dulu ya Bu, tekanan darahnya. Baik, selanjutnya saya akan menghitung nanti ya. Baik, untuk hasilnya tensinya yaitu tetap menurun dan untuk nadinya yaitu meningkat. Selanjutnya kita akan mengobservasi pasien apakah pasien terlihat pucat, cyanosis, ataupun terlihat lemah. Jadi kita lihat mengobservasi apakah pasien terlihat pucat ataupun tidak. Selanjutnya kita mengobservasi apakah akralnya hangat ataupun dingin, kita pegang seperti ini. Lalu kita menanyakan pasien apakah pasien merasa lemas ataupun berkeringat atau pusing. Baik, Bu, apakah Ibu merasa berkeringat, pusing? Iya, pas sedikit berkeringat, pusing dan sedikit lemas. Selanjutnya setelah kita mengobservasi pasien, kita akan melanjutkan tindakan pendengaran bising usus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tindakan pendengaran bising usus pada pasien. Tujuannya yaitu pada pasien pasca operasi, yaitu menilai apakah usus dapat bekerja kembali dan menilai pencernaan. Selanjutnya kita akan membuka pakaian klien terlebih dahulu. Baik Ibu, saya permisi buka dulu ya. Tetap jaga area privasi klien. Selanjutnya kita membagi abdomen klien menjadi 4 abdomen, yaitu tarik garis seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan memulai pendengaran bising usus pada bagian kanan bawah, yaitu pada usus halus, bagian kanan atas yaitu kandung empedu, pada kiri atas yaitu lambung, dan kiri bawah yaitu usus besar. Selanjutnya kita memakai stetoskop untuk mendengarkan bising usus. Itu saya cek terlebih dahulu ya. Kita cek dari bagian kanan bawah terlebih dahulu karena
Bising usus kerap terjadi pada bagian kanan bawah. Kita cek apakah terdapat bising usus pada bagian abdomen kanan bawah. Kita hitung 1 menit. Selanjutnya kita cek pada area atas, kanan atas seperti ini. Kita hitung selama 1 menit. Selanjutnya pada area kiri atas, yaitu pada lambung, apakah pencernaannya sudah mulai dapat bekerja kembali setelah operasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kiri bawah, yaitu pada usus besar. Baik, setelah sudah didapatkan hasil, kita tutup kembali pakaian klien untuk menjaga privasinya. Tindakan yang terakhir, kita akan observasi perdarahan pada pasien. Pada pasien setelah 2 jam dilakukan operasi mastektomi atau operasi payudara, karena terdapat luka kemerahan pada balutan operasi pasien, maka harus dilakukan observasi perdarahan. Kita lakukan komunikasi terapeutik pada pasien. Ibu, permisi, karena ibu terdapat luka kemerahan pada balutan operasi ya, maka saya akan melakukan observasi ulang. Saya mau buka baju ibu. Jangan lupa untuk jaga privasi pasien tersebut. Lalu buka baju pasien. Jangan lupa untuk jaga privasi pasien tersebut. Setelah itu kita buka perlahan, jangan sampai kena ke balutan operasi tersebut. Setelah itu kita observasi apakah terdapat rembesan darah pada balutan operasi tersebut. Nah, dilihat di sini terdapat rembesan darah pada luka tersebut. Dan yang selanjutnya kita observasi apakah warna darah tersebut ini merah terang atau gelap, dan dilihat ini warnanya merah gelap. Setelah itu kita ukur luas berapa rembesan darah pada balutan luka operasi tersebut. Kita ukur, setelah diukur kita tutup kembali baju pasien, rapikan kembali. Setelah itu kita berikan edukasi kepada pasien, karena luka pasien ini ada kemerahan dan rembesan darahnya ini warnanya gelap, maka harus dilakukan edukasi pada pasien. Ibu, ini luka pasca operasi terdapat kemerahan ya, dan ini warnanya gelap, jadi kita langsung konsultasikan ke dokter untuk tindak lanjut, dan nanti juga ada pemantauan langsung seperti itu ya Ibu. Apakah ibu berkenan? Oke. Setelah itu rapikan pasien dan rapikan alat-alat yang sudah digunakan. Lalu lepas handscoon. Setelah itu cuci tangan 6 langkah dan metode tepung setelah diputar menggunakan hand sanitizer. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci ibu jari, dan yang terakhir putar. Setelah itu dokumentasikan pada pasien dan hasil respon pasien tersebut ke tahap fase terminasi. Bagi ibu, setelah dilakukan 3 hasil observasi, yaitu untuk yang pertama kan kita lakukan ukuran tekanan darah, nadi, dan bisik usus, dan yang terakhir itu kita melihat luka balutan operasi pada ibu. Bagaimana ibu perasaannya? Apakah ibu masih lemas? Masih ya? Oke. Setelah itu apakah ibu masih pusing? Pusing. Ibu, ini hasil dari observasi yang sudah kami lakukan. Ini terdapat tekanan darah ibu masih turun. Itu di 90/60 mmHg ibu. Jadi tekanan darah ibu masih turun. Dan untuk denyut nadinya ibu ini masih meningkat di 110 kali per menit ibu. Jadi tekanan darah sama nadinya ibu masih hasilnya masih sama setelah 2 jam operasi tersebut ya ibu. Dan ini masih terdapat luka balutan operasi ibu, masih terdapat kemerahan juga, dan ini masih rembes ibu. Maka setelah itu kami akan konsultasikan ke dokter untuk pemantauan lanjut dan tindakan lanjut apa yang sudah diberikan oleh dokter seperti itu ibu. Ibu jangan khawatir, nanti ibu bisa rileks saja dan jangan khawatir dan jangan panik juga. Nanti akan kami konsultasikan ke dokter seperti itu ibu. Apakah ibu sudah dipahami? Apakah ibu mau ada ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak saya pamit undur diri ya ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ibu cepat sembuh.
Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.